Yang saya mungkin kita bisa awali, mungkin Pak Diki bisa cerita sedikit eh, tentang your biodata ya, terutama misalnya kenapa, apa yang mendorong Pak Diki kok tertarik menjadi pustakawan. Itu aja ingin kita tahu. Baik, selamat pagi Bu Yati dan pemirsa semuanya. Sebetulnya tertariknya karena memang basic saya perpustakaan. Jadi ketika saya lulus ilmu perpustakaan, saya memang tidak langsung terjun ke dunia perpustakaan Bu Yati, tapi memang terjun yang ke dunia umum dan saya coba apply ke beberapa company ataupun instansi dan ternyata rezeki saya masuknya di perbankan itu Bu Yati ya. Saya di perbankan itu selama 5 tahun, 2005 sampai 2010. Nah kemudian saya ingin mencoba lagi kembali ke dunia perpustakaan gitu ya. Setelah melihat teman-teman saya yang bekerja di dunia perpustakaan, mungkin apa salahnya saya mencoba kembali ke dunia saya dulu gitu ya. Dan saya ingin mengembangkan perpustakaan. Nah, alhamdulillah semenjak 2010 saya apply ke Pemprov DKI Jakarta di Dinas Perpustakaan dan Arsip Jakarta dan saya diterima dan saya ditempatkan dulu itu di ini Bu, di Perpustakaan Kota Administrasi Jakarta. Itu asal mulanya saya di perpustakaan. Nah. Jadi kemudian Bapak mulai beralih ke sini 2018 ya Pak? Ya, Benar. 2018 itu saat itu ada momen serah terima dari Yayasan Pusat Dokumen Sastra HB Yasin diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Nah, Pemprov mengamanatkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mengelola itu. Dan saat itu ditunjuklah saya untuk menjadi pengelola Pusat Dokumen Sastra HB Yasin saat itu ya. PDS HB Yasin saat itu masih sebuah unit kecil dan masih menggunakan gedung yang existing yang lama ya Bu ya. Gedungnya yang hanya satu lantai gitu ya dan luasnya hanya kurang dari 1000 meter dan kursinya sangat bertumpuk sekali ya. Itu jadi challenge buat saya gitu ya. Mungkin waktu itu Pak Kepala Dis berpikiran karena mungkin saya itu baru selesai tugas belajar Ibu. Dapat beasiswa dari UI, ambilnya jurusan ilmu perpustakaan juga. Nah maka dari itu mungkin Kepala Dinas melihat potensi dari situ. Dan saya banyak membaca tentang Pak Diki, misalnya keberhasilan Pak Diki menjadikan pusat PDS HB Yasin sebagai gerbang sastra Indonesia ya, karena kita tahu beliau adalah paus sastra Indonesia, tetapi juga dengan status yang lebih jelas tentang PDS itu sangat banyak menolong ya Pak ya. Dan saya tahu di sini itu agak terpisah dengan koleksi perpustakaan yang ada di Jakarta ini ya Pak ya. Betul. Dan saya banyak juga melihat betapa makin maraknya pengunjung perpustakaan ke tim, dan di mana-mana itu promosi dan sebagainya tentang perpustakaan Jakarta ini sangat sangat booming gitu ya Pak ya. Jadi bahkan dijadikan pusat wisata ya. Yang saya ingin tanyakan, berapa jumlah pengunjung Bapak setiap bulan kira-kira? Baik, saya akan cerita dulu sedikit tuh ya, bagaimana transforming dari kondisi before dan after. Ya. Perusahaan ini dibangun 2022, resminya sudah berdirinya gitu ya. Nah, sebelum berdiri itu kebetulan COVID kalau nggak salah Ibu ya, 2020 sampai 2022 pertengahan itu COVID. Nah, pada masa itu layanan kita tutup sama sekali, nggak boleh buka secara offline gitu ya. Jadi tidak melaksanakan layanan. Akhirnya selama masa itu kami evaluasi. Kalau boleh sedikit saya cerita, perpustakaan kami yang dulu, yang di gedung lama itu, kunjungan perharinya itu paling 80 orang gitu ya. PDS HB Yasin mungkin kalau yang reguler bukan bicara ada kegiatan itu paling ya 5 orang gitu ya, hanya sedikit yang datang karena PDS HB Yasin mungkin agak spesial ya, hanya pengunjung dengan maksud tertentu, dia ingin meneliti tentang sastra gitu ya. Nah, kemudian kami reforming tahun 2022, konsep kami rubah fundamental konsep perpustakaan. Alhamdulillah kalau bicara per bulan saya lebih mudah mengingat per hari Bu. Okay.
Saya bagi dua, per hari itu ada yang hari biasa sama hari libur. Libur itu mungkin Sabtu Minggu lah, weekend. Nah untuk yang harian itu Senin sampai Jumat itu pengunjung kita rata-rata di antara 1.500 sampai 2.000 per hari. Nah untuk yang weekend Sabtu dan Minggu itu rata-rata di atas 3.000, 3.200 sampai pernah tertinggi itu di 4.300 dalam satu hari. Alhamdulillah sangat berbeda jauh dengan kondisi kami sebelumnya. Dan itu memang sebenarnya di luar ekspektasi saya juga. Dan kalau saya boleh cerita dulu, anggota perpustakaan kami itu semenjak kami buka sistem 2013 sampai 2019 itu anggota perpustakaan kami hanya 21.000 orang. Nah, sistemnya kami riset, kami nolkan kembali anggota perpustakaan, kami buka kembali pendaftaran 2022. Dan sekarang anggota perpustakaan kami sudah di atas 700.000 dalam rentang waktu 2022 pertengahan sampai 2025. Cukup di luar ekspektasi sebetulnya. Saya pun tidak menyangka sebetulnya kenapa bisa dampaknya cukup luar biasa bagi masyarakat. Kadang-kadang banyak di antara teman-teman kita mereka masih hanya memikirkan penampilan, wah tapi tidak layanannya. Tetapi saya mendengar banyak teman-teman, tadi contoh kecil ya Bu Yul ya, kita waktu kesini ya satpamnya itu mereka melihat sangat membantu sekali, mereka melihat saya pakai kursi roda jadi oke, saya bantu gitu. Nah itu tidak semua perpustakaan memiliki tenaga-tenaga yang helpful gitu ya Pak ya. Dan saya tertarik bagaimana Bapak melakukan capacity building untuk staf Bapak. Jadi mereka profesional, mereka menunjukkan jalan. Misalnya kalau dulu kan orang saya mau cari buku itu di sana gitu. Kalau sekarang kan enggak. Bagaimana mengingatkan para staf bahwa kita adalah layanan publik dan semua ini adalah untuk kepentingan publik. Kalau cerita emang sangat panjang dan memang itulah dari beberapa tahun ini kami memang banyak perombakan. Tadi yang pertama itu ya kebanyakan dari hasil survei kami ya untuk yang datang ke perpustakaan itu biasanya ngapain aja sih gitu ya. Sebenarnya bisa dilihat dari data transaksi. Nah, biasanya kita transaksi bisa melihat bukan dari pengunjung ya. Pengunjung bisa lihat ada juga transaksi namanya pemanfaatan koleksi gitu ya. Buku biasanya kalau perpustakaan itu akan hanya menghitung buku yang dipinjam ada berapa gitu ya. Kami juga sekarang sedang mengusahakan untuk bisa menghitung buku yang dibaca. Dua-duanya sama sebetulnya, pemanfaatan koleksi juga. Jadi mungkin itu jadi salah satu indikator gitu ya, orang datang ke perpustakaan itu tujuannya apa gitu ya. Belum yang indikator yang lainnya. Nah untuk koleksi yang dipinjam itu dalam sehari itu sekarang sudah banyak, itu sekitar 500 judul buku yang dipinjam. Nah yang dibaca itu ada 1.600 buku yang dibaca oleh pengunjung yang di sini. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau dipinjam mungkin by system langsung ya, ketika dia pinjam langsung ke akunnya masing-masing. Nah kalau untuk yang baca di tempat itu kita minta untuk para pengunjung itu selesai membaca bukunya disimpan di book drop yang kami sediakan. Nah dari book drop itulah kami hitung tuh ada berapa buku yang ada di situ. Dan petugas kami itu ada namanya petugas shelving tuh ya. Tiap 1 jam sekali dia itu akan membereskan buku, ambil dari buku drop, di data dahulu, kemudian baru disimpan di rak kembali. Nah itu salah satu indikasi bagaimana kami bisa melihat tujuan pengunjung di sini. Kita belum melihat juga kan ketika kita cek langsung by survei itu kan, kita keluarkan survei itu kalau tidak salah per triwulan kita siapkan survei kepuasan pengguna itu kita tanyakan ke mereka itu kan, dan memang kebanyakan ya ada yang mengerjakan tugas, kemudian memang ada yang menulis dan lain, ada yang diskusi. Makanya di kami juga ada ruang-ruang untuk diskusi itu ya Bu ya. Nah ini sebetulnya perpustakaan Jakarta ini salah satu perwujudan dari cita-cita kami itu ya, para teman-teman pustakawan kami juga di situ. Jadi tim kita itu cukup tim yang sangat solid sebetulnya, dan kebetulan pada saat itu didukung oleh leadership oleh kepala kami dulu.
Saat itu saat itu masih belum di amanah, saya masih kepala seksi saat itu ya. 2022 itu saya bersama tim didukung oleh kepala dinas, kepala bidang. Saat itu Perpustakaan Jakarta dan PDS HBSin masih belum berbentuk unit pengelola, masih sebuah unit di bawah bidang, jadi belum terbentuk organisasinya. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 akhir itu sudah diresmikan secara struktural menjadi sebuah unit pengelola, dan kemudian saya ditunjuk untuk mengelola ini gitu ya. Nah, terkait untuk bagaimana pelayanan kita gitu, dan lain-lain, sebetulnya itu adalah sebuah bentuk dari transformasi perpustakaan gitu ya. Salah satu aspek yang kami coba rubah itu ialah sumber daya manusianya. Kalau perpustakaannya bertransformasi, sumber daya manusia harus bertransformasi juga. Seperti misalnya tadi security yang saat ini modern itu bukan hanya menjaga keamanan saja, tapi security yang modern ialah mampu melayani para customer. Alhamdulillah saya punya pengalaman di perbankan 5 tahun, kemudian dibantu sama Bu Fenty juga pernah di perbankan juga. Jadi ilmu yang saya dapatkan di sana saya terapkan di sini. Jadi sebetulnya dalam konsep pelayanan, ilmu yang kami pakai tidak hanya ilmu perpustakaan. Saya terapkan juga ilmu customer service. What customer need? Di British Council tadi Ibu cerita kan bahwa orang datang ke perpustakaan British hanya untuk cari AC. Ya itu memang hal-hal yang simpel tapi memberikan dampak yang cukup luar biasa. Perusahaan kami mungkin ya secara kenyamanan kami utamakan AC, kemudian juga wifi kami bandwidthnya kami tingkatkan, kemudian colokan listrik kami perbanyak. Itu hal yang sederhana sebetulnya, tapi memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi para pengunjung.